Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kawan-kawan semua, insyaallah alhamdulillah hari ini hari yang sangat berbahagia. Insyaallah kita akan coba telah beberapa hal berkaitan dengan kehidupan kita dan secara lebih khusus berkaitan dengan kesehatan tubuh badan kita dan kesehatan jiwa kita. Kawan-kawan sekalian, bicara pengobatan Islam, yang pertama sekali kita harus memahami bahwa ada dua dimensi dalam kehidupan kita. Ada dimensi yang sifatnya jasmania dan ada dimensi yang namanya ruhaniyah. Jadi ada kita hidup yang zahir dan ada juga hidup yang batin. Maka keduanya itu saling berkaitan. Begitu juga dengan penyakit-penyakit yang menyerang tubuh badan kita. Jadi harus dipahami benar-benar bahwa penyakit kita ada yang bisa dikategori sebagai penyakit jasmani, ya, bisa dikategori sebagai penyakit jasmani. Dan penyakit jasmani itulah yang bisa diselesaikan dengan secara ilmu jasmani, ya secara logika. Dan ketahuilah bahwa hidup ini bukan semuanya logika. Kita punya otak dan juga kita punya hati. Otak itu sifatnya ke logika dan hati itu sifatnya kepada yang sifatnya rohani. Untuk yang sifatnya yang logika atau yang real atau yang jasmani atau yang fisikal itu, untuk melakukan pengobatannya, ya, yang paling utama itu adalah menjaga pola makan dengan baik. Ya, menjaga pola makan dengan baik. Orang yang pola makannya salah, maka dia akan sangat susah untuk bisa mendapatkan kesehatan dan kesembuhan daripada penyakit. Pola makan yang baik itu dia ada pembahasannya sendiri, yaitu kita merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambarannya kepada Aisyah dan tentunya juga kepada kita semua. Beliau memberikan gambaran kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu an dengan bersabda ketika beliau makan rutab, beliau mengatakan, saya dinginkan rutab atau kurma basah ini bil batir, itu dengan batir, dengan semangka, dan saya panaskan semangka dengan rutab, artinya makanan yang dimakan oleh Rasulullah, sehingga bisa kita pedomani sebagai makanan yang sehat untuk mengatur pola makan itu, yaitu kita harus mengkonsumsi makanan yang imbang antara panas dan dingin. Yang imbang antara panas dan dingin. Dan tentunya ilmu tentang pola makan dan cara-cara makan, jangan makan sambil berdiri, ya, makan dengan santai sambil duduk, cara mengunyah dan lain sebagainya, semuanya ada pedoman dari Rasulullah SAW. Jadi bermula kesehatan tubuh badan yang sifatnya jasmaniah itu dari pola makan yang baik dan benar. Pola makan yang saya maksud termasuk cara makan, apa yang dimakan, dan kapan waktu untuk makan. Insya Allah ada waktu yang lain kita akan fokus kepada cara menjaga jasmani kita atau tubuh badan kita supaya sehat dengan pola makan. Kemudian kawan-kawan sekalian, juga kita harus mengenal ketika badan sudah bermasalah dengan gangguan penyakit, maka kita harus punya sedikit ilmu tentang ilmu herba atau ilmu terapi, ya. Kalau terjadi slip disc atau terjadi penggeseran di tulang belakang dan lain sebagainya, itu kita harus bisa melakukan pijatan-pijatan
semacam kiropraksi, crack method atau lain sebagainya. Dan kalau masalahnya bukan dari sisi yang seperti itu, seperti darah kental, maka kita harus mengenal beberapa cara untuk bisa mengimbangkan supaya darah tidak kental, supaya kita bisa menghilangkan darah kental tersebut secara aman. Yaitu salah satu caranya adalah hijamah atau berbekam. Dan cara menjaga supaya darah tidak kental yaitu dengan meminum minyak yang paling utama, yang terbaiknya adalah minyak zaitun, atau boleh juga minyak VCO, minyak kelapa itu, atau boleh juga minyak daripada minyak ikan, ya, minyak ikan seperti minyak hiu, minyak ikan paus, atau minyak salmon, atau minyak ikan yang lain, insya Allah, ya. Atau dengan mengkonsumsi, tapi harus ada pengetahuan, ya, mengkonsumsi di bawang putih, kunyit dan sebagainya. Itu ada juga ilmu tersendiri untuk bisa mengambil herba-herba tersebut ketika kita bermasalah. Intinya kita harus bisa menjaga tubuh badan atau jasmani kita. Badan yang panas ya harus diberikan herba yang dingin, atau badan yang dingin tentunya harus dipanaskan dan memberikan herba-herba yang panas. Alhamdulillah. Kemudian ya, penyakit itu ya, walaupun penyakit yang nampak di jasmani atau di fisik kita, tetapi sangat banyak penyakit itu justru penyebab dasarnya bukan di fisik, ya. Penyebab dasarnya bukan di fisik, tetapi di mana juga penyebab dasarnya ternyata ada di sisi lain yang tidak bisa dilogikakan atau tidak bisa dihisikan. Ya banyaklah, seperti penyakit gangguan jin. Apakah gangguan jin itu ada? Tentu ada. Gangguan jin itu jangan dinafikan, dia ada, dan jin itu atau syaitan itu bisa mengganggu tubuh badan kita. Memang dia serangnya dari sisi yang tidak langsung sisi jasmani, tetapi berakibat kepada jasmani juga. Rasulullah SAW bersabda bahwa inna syaitana yajra majrad dam, dia syaitan itu berjalan pada peredaran darah, sehingga penyakit apapun bisa ditimbulkan oleh gangguan syaitan itu. Dan kita sudah praktek pengobatan yang lama, ya, praktek pengobatan yang komplit, insya Allah. Ada bekam, ada herba, ada kita buat hydro herba dalam air yang airnya tidak ada rasa dan bisa jadi obat. Dan kita juga buat pengobatan terapi ruqyah, terapi bekam, terapi pembetulan saraf dan lain sebagainya. Dan kita melihat dari pengalaman bahwa sangat banyak penyakit itu justru ditimbulkan oleh penyakit yang non hisia, ya, yang tidak hisi atau yang tidak bisa diraba, tidak bisa dilogikakan, tetapi penyakit yang datangnya dari sisi lain daripada kehidupan kita, ya, yang sisi lain daripada kehidupan kita. Maka dalam pengobatan Islam itu kesehatan fisik itu kecil sebenarnya, yang langsung dari fisiknya. Misalnya apa? Dari berapa penyebab penyakit, beberapa model penyakit. Ada penyakit disebabkan oleh emosi, ada penyakit disebabkan oleh kesalahan dalam makan atau insiden atau lain sebagainya. Tapi yang paling besar masalahnya adalah justru penyakit yang ditimbulkan oleh spiritual yang tidak benar, ya. Penyakit yang paling parah itu justru terjadi pada spiritualnya yang tidak benar. Jadi dari spiritual yang tidak benar kemudian melahirkan banyak sekali penyakit-penyakit yang kemudian tampak ke fisik. Saya sudah banyak menangani orang-orang yang sakit, dan hampir semua penyakit harus diobati dulu dengan ruqyah syariah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa." Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini
salah satu daripada hikmahnya adalah untuk menjadi penyembuh, menyembuhkan segala penyakit. Karena memang segala sumber penyakit itu dari alam yang tidak bisa dilihat, ya, yang tidak bisa dilogikakan, ya, atau dari non hissiyah, penyakit yang non hissiyah. Maka Al-Quran itu kemudian dia bisa menjadi segala macam, bisa mengobati segala macam penyakit yang sudah timbul ke arah fisik, yang belum timbul ke arah fisik, yang jiwa, yang kejiwaan, masalah emosional, masalah ya sering terjadi pertengkaran, masalah lambung, masalah segala penyakit insya Allah bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Apabila sakit maka dialah Allah yang menyembuhkannya. Ya, salah satu cara Allah menyembuhkannya secara langsung adalah dengan membaca firman-firmannya, yaitu Al-Quran. Ya, penyakit yang non hissiyah atau penyakit yang bukan fisikal tersebut, insya Allah dia hanya bisa disembuhkan dengan nilai tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan membaca Al-Quran seperti yang kita katakan tadi, karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Salah satu hikmahnya adalah untuk syifa, yang untuk kesembuhan. Kawan-kawan sekalian, salah satu di antara pengobatan yang kita lakukan dengan bukan menggunakan herba, bukan menggunakan benda-benda yang atau terapi-terapi yang sifatnya fisikal, adalah basmalah. Jadi bacaannya kadang hanya dengan basmalah saja. Basmalah insya Allah luar biasa, masya Allah manfaat basmalah itu sungguh luar biasa. Dia menjadi bermanfaat untuk kita dalam kehidupan di dunia, bisa untuk jadi mencari keberkahan, kita lebih berwibawa, ya, kita lebih sehat dalam kehidupan, rezeki menjadi mudah, ya, dan untuk di akhirat kita mau dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, Syekh Al-Minawi dalam kitab Syarah Al-Kabir ala Jami'il As-Saghir, beliau berkata, diriwayatkan bahwa ketika ayat basmalah yang mulia ini diturunkan, gunung-gunung bergetar karena keagungannya. Malaikat Zabaniyah kemudian berkata, barang siapa membacanya ia tidak akan masuk neraka. Jadi ini adalah salah satu hikmahnya. Jadi basmalah itu yang masya Allah luar biasa, karena kandungannya di situ ada asma Allah yang dahsyat, sehingga ketika diturunkan sampai gunung-gunung bergetar, dan malaikat penjaga neraka sampai mengatakan bahwa orang yang mengamalkan bacaan bismillah ini, artinya dia mulazamah dengan bismillah, dia tidak akan masuk neraka, insya Allah, ya. Kemudian basmalah ini diperhatikan, dia terdiri dari 19 huruf, ya, dihitung sendiri. Basmalah itu adalah 19 huruf. Jumlah tersebut sama dengan jumlah malaikat yang bertugas menjaga neraka. Itulah Islam itu selalu ada kaitan bilangan-bilangan itu dengan tujuan-tujuan daripada mengamalkannya, ya. Seperti yang kita geser sedikit ke yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan salat. Ya, salat ada asar, ada zuhur. Dia 4 rakaat tambah 4, 8. Kenapa? Karena pintu surga itu ada 8. Jadi dengan dengan mengamalkan salat secara rutin sampai wafat, salat zuhur dan asar, dia akan mampu membuka pintu
pintu surga yang 8. Kemudian ada maghrib dan isya. Dia bilangannya 7 ya, maghrib 3, isya 4, 7. Jadi orang yang melakukan salat isya dan salat maghrib itu dia akan mampu menutupi pintu neraka. Kemudian ada subuh. Subuh dia ada 2 rakaat. 2 rakaat itu 1 rakaat dia bisa menutupi dosa-dosa di siang hari. Artinya kalau dia melakukan dosa-dosa yang kecil di siang hari itu akan terhapus dengan sendirinya. Kemudian 1 rakaat lagi akan menghapus dosa yang dikerjakan pada waktu malam. Jadi begitulah dalam Islam ada kaitan bilangan-bilangan itu. Misalnya bilangan 7 dalam Islam itu, kenapa tawaf ada 7, aulia itu ada 7 dan lain sebagainya. Ternyata di balik bilangan 7 itu dia ada keberkatan tersendiri. Ya, nanti mungkin bisa dipelajari. Kemudian kita lihat dari sisi basmalah ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, dia ada 19 huruf. Jumlah tersebut sama dengan jumlah malaikat yang menjaga neraka, juga ada 19. Nah, jadi artinya apa, yang seperti yang di atas tadi lah. Siapa yang membaca basmalah, ya tentunya dia menunaikan kewajibannya kepada Allah yang lainnya. Maka orang tersebut akan selamat dari neraka. Kenapa? Karena semua malaikat yang berjumlah 19 orang tersebut sudah bisa terbentengi dengan 19 huruf daripada basmalah itu sendiri. Ya, siapa yang banyak mewiridkannya, Allah akan memberikannya rezeki yang berupa kewibawaan di hadapan penghuni langit dan bumi. Masya Allah, luar biasa. Orang yang mengamalkan dengan baik basmalah ini, dia banyak membaca basmalah, utamanya dia makan ya, didahulukan dengan membaca bismillah. Dia minum, dia mau tidur, dia masuk ke dalam rumah, atau kemanapun dia masuk, dia selalu baca basmalah. Dia duduk baca basmalah, dia berdiri dia baca basmalah dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini akan diberikan wibawa oleh Allah. Masya Allah, wibawa yang luar biasa, wibawa yang dari langit ya, wibawa yang dilihat oleh penduduk langit. Masya Allah, penduduk langit akan memandangnya dengan kehormatan yang luar biasa. Dan itu memang pernah terjadi, seperti salah seorang yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Uwais ya, Al-Qarni. Beliau sangat berwibawa di dalam pandangan penghuni langit, dan yang mengamalkan basmalah ini juga akan sangat berwibawa dalam pandangan makhluk bumi. Insya Allah ya, Masya Allah, wibawa ini tidak bisa dibuat. Wibawa ini bukan orang takut, tetapi wibawa ini adalah dia akan orang yang melihat dia akan menjadi segan, menjadi hebat lah di dalam pandangan manusia. Kawan-kawan semua, jadi kita mengamalkan basmalah ini menjadi berwibawa juga di muka bumi ini, insya Allah. Dengan basmalah inilah Allah menegakkan tahta Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Itu salah satu bentuk wibawa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Sulaiman ya, kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, sehingga seluruh makhluk sampai jin itu, bahkan jin yang paling kuat, jin ifrit itu sekalipun tunduk di bawah perintah beliau. Kenapa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi wibawa Nabiullah Sulaiman atau yang kehebatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam adalah bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Maka amalkan kawan-kawan sekalian untuk wibawa di muka bumi ini penting ya. Wibawa di muka bumi ini sangat penting untuk kita, utamanya kita orang-orang Islam. Wibawa itu adalah hibah, haibat atau hebat, kehebatan yang Allah berikan kepada hambanya, masuk kepada orang muslim.
Orang muslim yang hebat itu akan ditakuti dan disegani oleh orang kafir. Orang muslim yang tidak punya haibah lagi, yang tidak punya wibawa lagi, akan ya seperti sekarang lah, ya akan dilecehkan dan akan dikecilkan dalam pandangan orang musuh-musuh kita. Jadi salah satu di antara amalan yang perlu kita amalkan adalah membaca basmalah. Barang siapa menulis basmalah sebanyak 600 kali kemudian membawa tulisan tersebut, ia akan tampak berwibawa dalam hati setiap makhluk yang memandang. Ya, kita tidak menulis pun boleh, ya. Kita baca basmalah banyak-banyak sebanyak 600 kali saat satu hari dan lain sebagainya. Insyaallah banyak-banyak membaca basmalah, insyaallah dengan izin Allah akan berikan wibawa. Jadi ini salah satu di antaranya untuk supaya kita punya hibah, ya, kita punya kehebatan, wibawa dalam pandangan makhluk bumi, maka amalkan bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 12.000 kali, setiap selesai baca 100 kali diselingi salat 2 rakaat dan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu memohon kepada Allah apa yang menjadi hajatnya, lalu melanjutkan kembali bacaan basmalah hingga ketika hitungan 1000 ia mengulangi cara yang telah disebutkan sampai selesai 12.000 kali, hajatnya akan terkabul apapun itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah salah satu cara untuk kita mengamalkan basmalah inilah kita baca 12.000 kali, ya, kita baca 12.000 kali 12.000 kali dalam satu majelis. Tapi caranya setiap membaca 1000 kali kita lakukan salat sunat 2 rakaat. Salat sunat apa? Sunat mutlak tentunya. Lakukan salat sunat 2 rakaat, kemudian berselawat kepada Rasulullah beberapa kali, kemudian lanjutkan membaca basmalah 1000 kali sampai 12.000 hitungannya. Insyaallah kemudian berdoa kepada Allah, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, ya, itu diantara hikmah-hikmah untuk kita bisa mengamalkan bacaan basmalah, insyaallah. Baik, diantara khasiatnya yang lain coba diperhatikan. Di antara khasiat yang lain, barang siapa membacanya ketika hendak tidur sebanyak 21 kali, maka Allah akan memberikan keamanan kepadanya pada malam itu daripada setan. Kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, baca yang baik sampai 21 kali, kemudian tidur, maka rumahnya dan dirinya akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila dibaca di hadapan orang zalim sebanyak 50 kali, maka Allah akan menghina orang zalim tersebut. Jadi kita punya orang zalim yang selalu memusuhi kita, menghalangi perjuangan kita dan lain sebagainya, baca basmalah 50 kali di hadapannya, Allah akan menghina dia. Dan tidaklah basmalah dibaca pada suatu penyakit sebanyak 100 kali selama 3 hari, melainkan penyakit itu pasti akan terangkat dengan izin Allah. Jadi ini Masya Allah luar biasa, kita baca basmalah 100 kali, ya, 100 kali 3 hari berturut-turut, ya, 1 hari 100 kali, 1 hari 100 kali, jadi 3 hari ya 300 kali. Caranya bagaimana? Ketika kita mau mengobati orang sakit dengan amalan basmalah, kita suruh dia tidur, kemudian duduk di kepalanya, kemudian beristighfar,
sekitaran 10 kali. Astaghfirullahaladzim. Nah, ini saya praktek ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca 3 atau 10 kali, kemudian baca selawat 3 atau 10 kali, kemudian langsung dilanjutkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagusnya ada air ya, ada air putih sebagai media, nanti ditiupkan ke dalam air tersebut. Baca Bismillah 100 kali, setiap 1 kali dihembus ke dalam air, kemudian ya sampai 100 kali. Dan air tersebut diminum dan dibasuh atau dibasahi atau apa ya, digunakan daun bidara, bagusnya 7 lembar. Kemudian ambil air yang sudah dibaca basmalah 100 kali, ya, di blender atau dihancurkan daun bidara ke dalam air itu, dan airnya dioles ya, dilap ke seluruh badan dari kepala sampai ke kaki. Lakukan ini 3 hari, insya Allah dengan izin Allah segala penyakit apa saja. Ini kita tidak sedang bicara dengan hisiah, ini bukan sedang berbicara tentang logika. Kalau apa mungkin penyakit yang seperti ini, itu logika. Tetapi ini kita sedang bicara alam yang non logika atau non hisiah. Jadi yang non hisiah itu nilai tingginya adalah tawakal dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita tidak bagi penyakit apakah yang gangguan jin atau yang bukan gangguan jin. Insya Allah dengan mengamalkan 100 kali membaca Bismillah, ya 100 kali membaca Bismillah 1 hari, dihembus ke dalam air, ditiup ke dalam air, airnya diminum sebagian dan sebagian dilap ke seluruh tubuh badan. Insya Allah 3 hari penyakitnya akan sembuh dengan izin Allah. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.